Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah melihat bagaimana adab baik seorang santri maupun seorang ulama. Hal ini terkait pada adab. Adab itu kesatuan dari sebuah ilmu, iman, dan amal atau ibadah. Itu yang disebut adab. Karena sebuah ilmu bila tidak ada peningkatan terhadap iman, maka dia akan semakin menjauhi Allah. Ini yang harus dipahami oleh anak-anak semua. Al-Habib Bahar bin Smith sampai mengatakan salah satu yang terpenting kenapa orang gagal dalam meraih masa depannya di tengah-tengah ilmunya yang banyak atau yang besar, disebabkan karena tidak adanya rasa hormat kepada seorang guru. Dan ini juga tertuang dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Januji. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat karomah terhadap ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan juga Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah. Dalam halaman 18 itu ada fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Di sana dijelaskan i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi, kalimatnya di sana ada kalimat anna, berarti mentakkidkan. Kalau mentakkid, kalau sudah ada kalimat tauhid, kalimat yang menguatkan, berarti tidak ada tawar menawar. Paham nggak? Kalau ada kalimat tauhid, berarti sudah pasti. Seperti ayat Al-Quran, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan yang kalian hadapi itu ada banyak kemudahan, dan itu sebuah kepastian. Hanya saja apakah kita mampu ataupun tidak menghadapi kesulitan itu tergantung pada kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan. Yang jelas di tengah-tengah kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan itu pasti. Dan yang memastikan ini adalah Allah. Jadi kalau orang menyerah dalam kesulitan, ya karena memang mentalitas kesabarannya yang sangat kurang. Maka dalam setiap doa itu, seorang pejuang itu tidak pernah melepaskan doanya itu minta dikuatkan kesabaran. Nah, yang pada akhirnya juga di tengah-tengah kondisi sekarang ini yang sangat memprihatinkan, karena banyak yang hilang, itu adalah masalah adat. Dan memang sudah terbukti
karena memang disitunya juga sudah dipastikan la yanalu wa la yantafi'u la yanalul ilma wa la yantafi'u illa bita'limil ilmi wa ahlihi. Kalimatnya juga tidak akan memperoleh ilmu, tidak akan memberikan manfaat kecuali kita memuliakan ilmu tersebut dan memuliakan yang mengajarkan ilmu itu. Nah, itu sudah kepastian karena di sana juga di annal ilma. Ada kalimat itu tauhid. Nah, saya selama ini memang yang saya takut, yang saya gebrak itu memang dalam hal itu. Karena selama menyelam dalam pendidikan, ya memang seperti itu yang terjadi. Ilmu yang konon katanya memberi kemudahan hidup bagi diri seseorang, justru seakan-akan ilmu itu membingungkan. Kenapa? Ya mungkin karena itu bighairi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Jadi tidak menghargai, memuliakan ilmunya atau membesarkan ilmunya dan yang mengajarkan. Tadi sudah dipaparkan oleh Al-Habib Bahri Ibn Smith, Sayyidina Ali saja menyediakan dirinya bagi seorang guru itu, menjadikan dirinya sebagai seorang hamba yang terserah, yang memasrahkan diri hidupnya itu kepada seorang gurunya, walaupun gurunya itu hanya memberikan satu ilmu. Mau dijadikan tunggangannya, mau dijadikan budaknya, dipekerjakan, Sayyidina Ali bersedia asalkan beliau diajarkan ilmu. Nah, ini yang harus dipahami. Dari kesemuanya itu pada prinsipnya adalah keberkahan. Bagaimana kalau kita bertemu dengan sesama kita, saudara-saudara kita, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan, kasih sayang dan keberkahan selalu menyertai kalian semuanya. Nah, apa itu berkah? Berkah itu adalah ilmu, dampak dari sebuah ilmu yang mampu menghantarkan diri seorang mutalim, seorang yang belajar ilmu pada hal-hal kebaikan. Dan kebaikan ini berkesinambungan. Wajar kalau orang banyak ilmu tetapi perilakunya jauh dari Allah, ya karena ya itu bukan berarti ilmu yang tidak bermanfaat itu kemudian tidak mampu memberikan kehidupan, mampu. Tetapi apakah ilmunya itu mampu menunjukkan jalan pada jalan kebaikan? Ini yang harus menjadi pertanyaan dalam diri sehari-hari. Saya sudah sampaikan sering-sering kan, hati-hati. Suhbatul ustadz itu baik dan memang harus. Tetapi takrimul ustadz juga harus menjadi pegangan dalam bersahabat dengan seorang guru. Jangan sampai suhbatul ustadz ini sampai melalaikan diri kita. Kamu bisa saksikan tadi,
bagaimana seorang ulama besar tawaduknya, hanya ingin mendapatkan keberkahannya saja, bersalamannya saja sampai rebutan. Satu dengan yang lainnya tidak mau disentuh karena tingginya keilmuan. Mencium tangan, menjilat tangan, gitu, mencium pipi, bahkan sampai ke pakaiannya, bukan berarti memusrikan diri gitu, atau menuhankan, bukan, karena mengharap keberkahan dari seorang alim, dari seorang pengajar. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan hidup kalian. Dan saya pun selalu memperhatikan, apalagi yang putri.